Karena memang pada saat krisis itu kami nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa kemana-mana. Iya. Kami melayani distribusi Sabang sampai Merauke, Oh. tapi memang karena pada saat pandemi tidak ada penerbangan, maka kami nggak bisa delivery kemana-mana, Pak. Iya. Bisnis itu kayak punyanya Tuhan kan, semuanya buat kita kan titipan. Ya, shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam program Redemption Issues dan kita selalu membahas isu-isu yang ada dalam terang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan biarlah dalam percakapan ini bersama-sama, saat ini bersama-sama dengan Pak Rusli. Shalom Pak Rusli. Shalom Pandi. Sama Ko Acung, salam Pak Acung. Shalom Pandi. Ini yang pertama kali Ko Acung ambil bersama-sama ini. Ya, betul. Nanti akan ada berikutnya lagi dengan Ko Acung ini. Karena Ko Acung ini yang pasti saudara udah tahu lah, dan waktu pertama-tama podcast Redemption tahun lalu itu Ko Acung itu kita pernah pakai di Bintaro waktu itu. Ya. Tapi ini saat ini kita pakai kopi Ko Acung di Sabang. Jalan Sabang. Jalan Sabang. Ini tempat yang sangat strategis. Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Nah, saat ini kita sedang mau berbicara sharing-sharing ini tentang bisnis di tengah-tengah krisis global. Apalagi saat ini sangat menakutkan banyak orang. Sangat membuat orang itu bingung. Ini mau kemana? Arahnya kemana? Bisnis ini saat ini apa yang harus sebagai pebisnis biasanya paling nggak suka ya kalau keadaannya tidak bisa diprediksi Pak ya. Ya, kalau nggak stabil Pak. Kalau nggak stabil. Iya benar. Tiba-tiba ada harga kenaikan. Kita nggak bisa prediksi bagaimana caranya ini untuk dapatkan profit ya Pak. profitnya. Yang penting profit Pak. Yang penting profit, Iya. iya. Kan bukan sosial. Bukan sosial. Bukan sosial. Iya. Dan ini sesuatu yang memang sering dihadapi dan banyak orang yang katanya sih PHK. Benar. Benar Pak ya? Banyak PHK. Benar. Ya, kalau Pasti banyak ekonomi yang perusahaan yang terdampak ya Pak, karena kondisi seperti sekarang ini. perusahaan terdampak Iya. gitu ya. Iya. Jadi ini kalau orang nih saat ini dalam krisis global ini pengusaha-pengusaha ini banyak ngerem atau banyak ngebut nih Pak? Harusnya sih banyak yang ngerem Pak ya. Banyak ngerem ya? Banyak yang ngerem karena ya hukum ekonomi di mana-mana kalau memang keadaan nggak stabil semuanya akan ngerem. Pasti kayak efek domino Pak. Satu berentet kepada yang lain. Ya. Tapi kebanyakan orang pasti milih untuk ngerem. Oh gitu ya. Nah kalau Bapak sendiri ini nih Pak. Saya dua-duanya Pak. Di satu sisi di perusahaan saya yang satu saya ngerem. Oh, Di oke. perusahaan induk saya ngerem. Karena memang pada saat krisis itu kami nggak bisa kemana-mana. Kita nggak bisa kemana-mana. Ya. Kami melayani distribusi Sabang sampai Merauke. Oh. Tapi memang karena pada saat pandemi tidak ada penerbangan, maka kami nggak bisa delivery kemana-mana Pak. Ya. Kita nggak bisa distribusi kemana-mana, ya kita bersikap menahan diri, ngerem. Tapi di sisi yang lain, saya juga karena memang dari dulunya suka aktif Pak ya, Ya. nggak bisa diem. Saya mulai coba-coba apa ya bisnis yang masih bisa bertahan di tengah-tengah pandemi. Ya. Ya, maka waktu itu sih saya jalan-jalan, nyetir-nyetir sampai ke Tangerang, kemana, ke pelosok-pelosok. Nah saya lihat agak berbeda dari Jakarta. Jakarta kan seperti kota hantu Pak. Oh. Tapi di pelosok itu kok, loh, saya sampai ke satu daerah di Bintaro, ini kok masih bukan saja ada kehidupan. Kok anak mudanya masih nongkrong-nongkrong ya? Oh, Bintaro ya. Di Bintaro. Maka kemudian saya coba ajak ini Ko Acung nih, Ya. partner bisnis saya. Yuk kita coba yuk. Gitu Pak. Akhirnya kami buka restoran pertama kami di Bintaro. Bintaro itu ya. Ya. Sektor 9 Pak ya. Sektor 9. Ya, ya. Berjalan 1 tahun, kebetulan Tuhan pimpin kami. Waktu kami mulai mikir kami mau ekspansi, ya yang di Bintaro sih oke.
tapi ya nggak bagus-bagus banget, tapi kami melihat ada potensi lah, Iya. bisa maju, bisa berkembang. Nah, kebetulan Tuhan pimpin kami sampai ke daerah Sabang. Tuhan kasih lihat ada satu lokasi, satu tempat yang bagus. Kami buka cabang kedua kami di sini, di Sabang. Ya. Wow. Waktu itu memang sudah diprediksi, waktu kita ambil, kalau nggak salah kita ambil bulan Agustus 2021 ya. Agustus 2021. Ya, saya prediksi ini kayaknya sebentar lagi COVID-nya selesai nih kayaknya. Wow. Nah, ya modal-modal nekat dikit lah Pak Andi. Mudah-mudahan nekat Iya, ya. ya. Gitu. Di bawah pimpinan Tuhan, ya di lembah kekelaman tongkatmu dan gadamu itulah yang menuntun aku. Iya. So bener ya Pak Andi ya, so gagah ya. Dekat juga Pak ya, dari Ya. pinggir kota Bintaro, boleh katakan Bintaro kan pinggir kota ya, Iya benar. masuk ke tengah kota. Masuk ke tengah kota. Tentu kan harganya beda itu Pak. Ya kami ngambil harga yang terlalu jauh lah. Ya. Oh, Ya. oke. Tapi memang puji Tuhan ya. Ya. Pada kami renovasi, kemudian pada saat pembukaan itu nggak salah 1 minggu setelah masuk ke level 1 ya. Ya, 1 minggu tanggal 23 Januari ya. Ya, dan kemudian nggak lama 23 Mei. 23 Mei kemudian Car Free Day udah mulai ya. Car Free Day udah mulai. Oh. Nah, level 1 udah berlaku. Jadi momentumnya tepat Pak. Oh, jadi ada cara Tuhan memimpin ya. Iya. Ya Walaupun- pasti semua dengan kehendak Tuhan Pak ya. Nah, situasi yang apakah waktu ngambil jalan Sabang ini nekat atau karena ya sudah coba-coba aja lah. Lihat dari sudut pandang yang mana ya. Sudut pandang duniawi sih bilangnya nekat. Oke. Kalau kita orang Kristiani bilangnya dengan iman. Ada dorongan hati gitu ya. Iya. Bukan Ada tuntunan Tuhan. Iya. ada dorongan hati ya. Iya. Oke. Tapi saat ini dalam bisnis saat ini Pak, kalau yang kuliner Bapak agak ngegas gini ya. Nah, coba deh aku acung deh kalau kuliner. Oke, kuliner. Nah, kalau ini chefnya nih. Sebenarnya kalau dibilang ngegas juga enggak. Kita memang masa-masa pandemi ini banyak yang bertanya, kok berani ya? Jangankan di Jakarta Pusat, waktu di Bintaro aja ada yang tanya, kok berani masa-masa seperti demikian? Cuma kita memang beriman, cukup beriman bahwa apa yang kita lakukan ini kita minta Tuhan tolong, dan memang Tuhan tolong dari semuanya ya, baik itu dari resep kita, dari orang-orang kita pakai, saya merasakan Tuhan tolong. Ya, itu sih. Jadi kalau ngegas, enggak lah. Cuma memang kita berjalan apa yang Tuhan bawa kita ikut. Oh, jadi istilahnya Pak Acung ini nge-rap tuh pada waktu lagi mau belok ke kiri gitu ya. Iya kan? Jadi pindah gigi lah kalau Iya. pakai manual. Kalau udah tanjakan. Kalau ada tanjakan gitu Iya. lah. Ya, cuma orang-orang dunia sih bilang ini ngegas, ya kan? Kenapa? Harusnya sih enggak berani-berani banget. Ya, Tapi pengertian mungkin ngegas ini, mungkin mereka berpikir ada percepatan ini. sangat cepat kayaknya. Baru 1 tahun sudah buka cabang kedua di Jakarta Pusat lagi. Iya betul sih. Kalau logika manusia yang ya lihat kenyataan dunia saat ini kok nekat gitu ya. Tapi kan ada kata tadi yang disirahin itu ada iman, ada tahu bahwa ini ada pimpinan Tuhan. Ya, Apa sih tanda-tanda pimpinan Tuhan itu? kalau saya boleh katakan itu apa yang kita lakukan itu Tuhan menyertai. Jadi ketika kita mau berjalan itu Tuhan sediakan, ya kan? Mungkin kalau buka restoran kedua ini, kalau Tuhan tidak pimpin kita cari tempat, kita nggak dapat satu. Kemudian manpowernya, walaupun memang kalau kita pikir secara logika kan susah cari orang, tapi Tuhan juga kirimkan. Nah itu saya katakan tuh penyertaan Tuhan. Jadi iman ini ketika kita beriman, Tuhan bawa terus ketemu dengan orang-orang yang tepat, ketemu tempat yang tepat.
Itu sih. Itu cara melihat bahwa ini suami pemimpin ya, Iya, dapat orang-orang yang tepat, tempat yang tepat, ya, dan akhirnya melangkah. Dan pada waktu melangkah tiba-tiba Jakarta masuk level 1 ya, betul. dan itu Car Free Day sudah dibuka. Jadi Betul. kan itu banyak sekali. Berarti kalau Car Free Day hari Minggu pasti ramai ya sini. Hari Minggu ada ramai. Car Free Day itu mungkin yang jalan kaki, ya, Ya, yang ya. bersepeda. Yang sepeda ya. Betul. Oh. Karena daerah sini daerah kantor, biasanya mereka di sini akan sepi hari Sabtu dan Minggu. Kalau Ya. nggak ada Car Free Day, Ya. kan kantor pada libur semua. Betul. Tapi puji Tuhan dengan adanya Car Free Day, orang yang masuk ke resto kami juga bertambah. Kemudian gereja-gereja kan udah dibuka. Iya. Nah, jadi yang pulang dari gereja juga ada Masuk mampir gitu. Ya. Nah, kalau cuma nih ada suatu pertanyaan nih, kan saat ini nih harga pangan naik, Ya, betul. ya nggak bisa diprediksi nih. Makin hari makin menggila nih harganya nih naik ini. Dan Contohnya juga cabai harga ya. gas juga Gas, makin cabai. menggila. Ya. Bukan hanya cabai, yang lain juga komoditas-komoditas yang lain. Bagaimana menyiasati seperti ini nih Pak Ko Acung nih dalam situasi ini dalam bisnis kuliner ini? Sebenarnya kalau menyiasati sih tidak. Kenapa? Kalau menyiasati berarti saya kurangin bahan, saya naikin harga. Tapi di sini kita enggak. Tetap pakai bahannya sama dan harganya tetap. Paling ya mungkin ada yang tidak naik, itu yang kita tetap pertahankan, ambil profitnya dari yang tidak naik. Jadi yang naik itu profitnya berkurang ya oke lah. Itu sementara yang kami tetap bertahan. Gitu. Jadi menjaga standar ya, Menjaga standar, menjaga harga. menjaga harga ya, Ya, menjaga hati pelanggan. betul. Dan saya rasa juga terukur ya. Terukur. Kami tidak sembarangan mematok harga. Makanya pada saat harga-harga naik, harga kami relatif masih terjangkau. Oh, Cukup terjangkau dan juga profitnya juga masih cukup lah. Ya. Ya. biasanya kan kalau orang udah khawatir dulu, semua harga naik, langsung udah ada kepanikan ya. Ya. Pasti Pak. Jadi kalau aja sama Pak Rusli nggak ada kekhawatiran nih ya dengan harga-harga naik gitu. Sementara sih saya lihat kalau semua naik kayak gitu, kedepannya mungkin kita dikasih hikmat untuk lebih pintar untuk men-setting harga satu. Cuma kalau khawatir sih sementara belum ada ya. Kenapa? Karena kita belum merugi dari harga yang kita jual. Oke. Ya. Ini kata kunci sih. Jangan biarkan kekhawatiran lebih menguasai Iya. kita. Ya. Karena pada saat kekhawatiran itu berarti ada kepanikan. Ya. Kalau ada kepanikan, akhirnya salah ambil keputusan. Ya. Banyak teman-teman, saudara yang saya lihat Ya, pada saat pandemi ini punya kekhawatiran, ketakutan berlebihan. iya, Bahkan sampai sekarang saya rasa masih ada yang mengurung diri ya. iya. Ya. Tapi kalau memang kita sudah takut, kita bisa kerja apa ya Pak? Betul. Kalau ketakutan lebih menguasai kita nggak bisa berpikir jernih. Iya, Kita nggak bisa mendengar cara Tuhan memimpin cara kita. Tuhan memimpin kita. Pada saat kita takut mengurung diri, justru pada saat itu kita nggak berkembang. Kalau kita belajar dari sejarah dunia zaman dulu nih, kita bicaranya berandai-andai ya, Iya, iya. ya kan? Orang dulu kan ngomong, belajarlah ke negeri Cina, Iya, ya kan? Karena di Cina itu pusat pengetahuan katanya dulu. betul, betul. Tapi pada saat China ketakutan, dia mengurung diri, dia bangun tembok Iya, China untuk nutup. Dia kan mereka terkukung Pak, iya, terkukung ratusan tahun sampai akhirnya negara tersebut tidak berkembang, kalah oleh negara-negara Eropa. betul, Padahal dulu mereka pusat. betul, Pada saat mereka mengurung diri, mereka jadi yang terbelakang. betul. Tapi pada saat mereka mulai membuka diri, nah perkembangannya luar biasa. Saya rasa dalam konteks kita manusia juga seperti itu ya. Iya, Kita mau buka diri atau tutup diri. Ya, jangan biarkan
ketakutan itu jadi tembok yang ngurung kita. Kita nggak boleh ada pikiran mengunci diri kita. Benar Pak. Ya. Ngerem boleh. Ngerem boleh. Ngerem boleh. Ya, Ngerem boleh. dong. Iya. Setiap orang kan perlu mengerem, Pak. Iya. Orang kan nabrak sana sini, Iya. Pak. Mungkin yang kita mesti cari tahu ya justru Tuhan mau kita apa ya pada saat kita ngerem. Pada saat kondisi lagi turun, pada saat kita disuruh berhenti, ya kita ngerem. Tapi pada saat itu kita juga mesti mikir dong. Ya kan, Iya. Tuhan, rencana Tuhan apa sih nih? Tuhan mau kita ngapain sih? Ya. Ya, bukan artinya Tuhan. Saya rasa Tuhan nggak mau kita stop total, Pak. Betul, Ya. betul. Ya, kalau Tuhan mau kita stop total, saya punya kepercayaan, mungkin sekarang kepercayaan yang baru nih, Pak ya. Ini kan, kita mau ngerem atau diberhentikan total sama Tuhan. Nah, itu Nah, bahaya itu yang kedua. ya. Tapi kalau Tuhan maunya kita diberhentikan total sekarang ini, pandemi, saya rasa umat manusia udah habis. Iya, iya. Ya, kalau udah sama-sama habis, ngapain takut juga ya? Betul, Apa yang bisa kita bawa? Harta dunia mana kita bisa bawa mati, Pak? betul. Iya. Jadi kuncinya itu krisis global ini jangan biarkan diri kita dalam ketakutan, Ketakutan. mengunci pikiran Mengunci kita. pikiran. Kita harus mulai berpikir, Tuhan mau bawanya kemana nih? Mau bawanya kemana? Akhirnya kita perlu bertanya sama Tuhan, Tuhan bisnisnya apa nih? Apa yang harus dibuat? Ya, Apa yang harus dirubah? harus semua. Karena harus tahu ya bahwa bisnis itu karena Tuhan yang mengendalikan kan segala Benar. sesuatu. Ya, setuju, Pak. Itu juga. Iya, setuju. Bisnis itu kayak punyanya Tuhan kan. Semuanya buat kita kan titipan. Bagaimana kita mengelolanya aja. Ini menarik nih yang Pak Rusli bilang. Sebenarnya bisnis itu milik Tuhan ini. Benar. Jadi Bapak merasa sebagai pengelola gitu Pak. Kita kan pengelolanya doang, Pak. Pengelola aja. Iya. Mati nggak dibawa kan? Mati nggak dibawa. Mati kan dikembaliin. Diteruskan pada Anda. Iya. Iya, iya. Wah ini menarik ini. Jadi artinya nggak usah takut lah. Nggak usah takut. Nggak usah takut krisis global kayak apa bagaimanapun juga kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi. Mungkin bulan depan apa yang terjadi kita nggak tahu. Benar, Pak. Kalau memang kita takut dalam berbisnis, mungkin saya nggak bakal partner ya sama Koacung ya. Ya. Betul. Iya kan. Pasti takut nih, ada kecurigaan satu sama lain. Betul. Tapi zaman sekarang ini kan zamannya networking, Pak. Kita nggak bisa semuanya kerja kita sendiri. Ya. Ya. Memang ada istilah gini. Kita harus berani berkolaborasi. Kalau nggak kita jadi kolaps. Ya. Bagus tuh, Pak. Iya. Kata-katanya bagus banget. Korup. Collapse or collect. Ya. Iya. Justru orang yang berkolaborasi nggak akan jadi kolaps. Ya. Ya. Setuju, Pak. Ya. Jadi itu yang menarik ya. Jadi artinya kita harus membuka hati kepada Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau? Nanti Tuhan kirim orang Ya. Ya. yang tepat. Ya, setuju. Makanya kita juga perlu berdoa dalam kondisi krisis global ini. Tuhan, siapa nih orang yang tepat ini yang Tuhan kirim Benar. dalam bisnis-bisnis saat ini ya? Ya. Bahkan kan bukan di bisnis, Pak. Di podcast ini juga kan. Ya. Oh iya. Kalau menutup diri siapa yang datang lagi, Pak, jadi pembicara? Betul. Ya harus membuka diri. Iya. Siapa saja bisa. Networknya mesti diperluas ya, Pak. Betul. Tidak dalam podcast ini ya kita nggak akan cari orang sempurna Pak. Cari orang yang mau, Pak. Orang yang mau dulu. Iya. Nanti kita gali apa poin-poinnya yang penting yang bisa diangkat dalam terang firman Tuhan. Amin. Karena kalau orang sempurna nggak ada yang mau Pak. Nggak ada yang mau dikorek ya, Pak ya? Nggak mau. Betul. Betul. Makanya kan itu makanya kita berani ya podcast ini ya supaya orang berani bercerita lah. Ya. Dari kelemahannya, dari kelebihannya kita bisa belajar kok. Ya. Dari berbagai segi nggak harus sempurnanya gitulah. Tapi kembali pada tadi yang bisnis. Nah, begitu banyak sumber yang Bapak gali, sumber-sumber bisnis. Ini karena ada dukungan orang lain atau memang sudah Bapak mempergunakan sumber daya yang ada? Kalau di titik ini sekarang, Pak ya, Ya. saya bilang itu tuntunan Tuhan ya. Dan Tuntunan Tuhan. Kenapa saya berani bilang begitu? Kalau dulu mungkin orang nilai saya nekat, saya buka banyak sumur, ya. ya kan. Tapi sekarang ini
saya rasanya seperti lagi mendengar Tuhan bilang ngerem. Pada saat saya lagi istilahnya apa ya? Oke, selama pandemi saya buka beberapa sumur, Ya. beberapa sumur baru, beberapa usaha baru. Tapi itu saya jalanin. Orang bilang saya nekat, lagi pandemi, lagi krisis, saya jalanin. Puji Tuhan, mulai menampakkan hasil. Ada hasilnya lah semuanya. Iya. Berproses, berjalan ke arah yang apa ya? Kayak bilang profitable lah ya. Ya. Kemudian, tapi tiba-tiba sekarang kayaknya Tuhan bilang ngerem dulu, Ngerem dulu. cukup. Saya merasa mendengar pesan dari Tuhan ya. Ngerem dulu. Iya, oke. Berarti ada yang dikoreksi oleh Tuhan ya. Ada yang dikoreksi dari Tuhan atau mungkin Tuhan punya rencana lain yang nggak ngerti ya Pak ya kita rencana Tuhan. Betul, Ya? betul, betul. Iya. Betul. Jadi kalau ditanya, kamu nekat ya? Saya rasa pakai iman kali nekat juga. Iya. Terukur Pak. Ya. Nekat dan orang beriman pasti nekat sih Pak. Ya. Orang beriman pasti nekat ya. Pasti nekat sih. Ya. Karena dia ada keyakinan dalam dirinya Oke. bahwa ini yang Tuhan pimpin. Walaupun orang nggak mendukung, tapi dia nekat. Kalau saya masih ngelihatnya gini Pak, saya masih terukur karena saya ngeliat beberapa orang nekat. Mungkin dia bilang dia beriman, dia nekat, tapi mungkin dia nggak punya daya tahan. Ya. Kalau kita belajar contoh dalam Alkitab kayak Daud waktu mengalahkan Goliat, nekat, Nekat, tapi dia terukur karena dia pernah mengalahkan beruang sama singa. singa. Tapi bukan berarti dia orang yang nggak punya rasa takut kan Pak? Karena dalam Mazmur pun dia bilang dia kan mengeluh kepada Tuhan, dia Iya. takut. Iya. Betul. Iya. Karena pada saat itu dia tahu bahwa Tuhan yang memimpin dia. Pada saat orang lain nggak berani menghadapi Goliat, dia nggak membiarkan ketakutan itu lebih menguasai dia. Dan itu dia tahu bahwa ini kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, artinya yang kita belajar justru dalam krisis global ini mungkin banyak orang yang takut, Ya. mengunci dirinya, nggak mau maju. Ya, tapi justru pada saat krisis global ini kita harus melihat ada cara Tuhan mempersiapkan orang-orangnya masuk dalam rencananya. Menarik Pak. Kayak Yusuf lah Pak. Siapa yang memperkirakan dia bisa jadi perdana menteri? Dia seorang narapidana, Oke. seorang yang apa istilahnya warga binaan, LP, Ya. lembaga permasyarakatan. Kalau di mata masyarakat kan ini orang yang apa ya, sampah masyarakat. Ya kalau di bahasa Chinese, di tulisan Mandarin itu kan di setiap krisis ada peluang katanya. Iya. Ya, bagaimana kalau kita juga menerjemahkan hal tersebut dalam kekristenan, bagaimana kita bisa melihat rencana Tuhan dalam setiap permasalahan. Ya, kita ngelihatnya ini masalah atau kita ngelihat ini peluang. Ya. Jadi setiap krisis yang ada, termasuk krisis global ini, justru kita harus melihat ini peluang ya. Kalau diartikan peluang, mungkin ngelihatnya gini ya, Tuhan mau kita ngapain sih? Yang tadi yang Bapak bilang tuh ngerem, mungkin makanya gini sih, kita harus berpikir dulu teman-teman Tuhan pimpin saya bagaimana nih? Ya. Sehingga pada waktu saya tahu, oh cara Tuhan track yang Tuhan sedang buat ini, yang lalu-lalu, oh ini berarti saya harus bawa ke sini nih, Ya, harus jalan ke sini nih. Ya. Karena jalur yang kita lalui itu nggak selalu nggak selalu jalanannya nggak selalu lurus, nggak belok-belok, pasti kan ada beloknya, ada nanjaknya, ada turunnya, ada gelombangnya, dan Tuhan izinkan itu semua. Ada itu, tapi itu satu arah yang memang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya. Kan ada ayat di firman Tuhan Mazmur 37, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi yang penting bagi kita adalah berkenan dulu nih. Dalam krisis global ini, berkenan dulu pada Tuhan nih. Ya. Berkenannya, pilihan saya ini berkenan nggak pada Tuhan? Ya. Apabila ia jatuh,
tidak ada jatuh tergeletak. Hmm. Memang pada waktu kita ambil keputusan, bisa saja kita salah nih. Oke. Ada faktor manusiawi. Ada faktor manusia. Salah prediksi lah, karena ada asumsi pribadi. Ya, seperti yang saya pernah cerita sama Pak Andi mengenai break paradox, Pak ya. Ya. Break paradox. Jadi apa sih break paradox itu, ya kan? Jadi ini ibaratnya kalau Pak Andi nih tiba-tiba dipercaya sebagai pembalap F1 nih Pak, atau motor GP. Nah, ya kan? Bapak mau naik motor 500 cc, kira-kira yang Bapak ngecek apanya dulu tuh Pak, yang Bapak periksa? Nah, udah mau jalan di arena balap, Saya berpikir mana yang paling aman dulu, mana paling aman ya? alat yang paling mengamankan dulu. Aman ya, oke. Iya Pak, sama ya. Wacung juga kemarin saya tanya juga bilangnya kayak gitu ya. Ya, betul. Dia akan ngetes dulu tuh, bukan gasnya dulu, tapi remnya dulu tuh Pak, dites Pak. Iya. Ya kan? Mereka sebelum balap, mereka memastikan Pak, remnya mesti pakem dulu. Ya. Semua pembalap pasti punya keyakinan berbeda terhadap mesinnya Pak. Iya. Ya kan? Honda sama Ferrari, mesinnya pasti beda. Iya. Ya kan? Tapi mereka percaya sama mesinnya apa percaya sama remnya Pak? Walaupun udah pasti kalah sama Ferrari, tapi pabrikan lain pasti tetap ikut balap. Iya. Tapi kalau mereka udah yakin remnya nggak pakem, mereka nggak akan balap. Betul. Jadi dalam kehidupan dunia saya rasa juga gitu ya. Kita mesti yakin dulu nih kok kalau kita mau ngerem nih. Iya. Ya kan? Nah, Tuhan juga gitu kali Pak ya, saya rasa Pak. Iya. Ada saat-saat tertentu Tuhan mau kita ngerem. Ngerem itu buat memperlambat jalannya kita, biar kita bisa belok atau nengok, Ya. atau mungkin stop sama sekali. Kalau sampai kita nggak mau sih, Tuhan yang ngerem paksa tuh. Kayak kereta zaman dulu ya. Darurat tarik gitu sih. Dan kondisi dunia saat ini juga saya rasa pasti ada rencana Tuhan. Waktu Tuhan bilang sampai seluruh dunia ini direm, Tuhan maunya apa sih? Ya kan? Dibikin melambat, Tuhan maunya apa sih? Ya, ini menarik Pak. Jadi artinya saat ini justru Tuhan sedang membawa kita, kamu diam dulu, kamu dengar suara Tuhan dulu. Iya. Apa pimpinan Tuhan? Ya. Mau kemana nih? Ya. Arahnya. Karena ini juga yang terjadi dalam pelayanan Tuhan Yesus, Pak. Oke. Jadi kan Tuhan Yesus itu lagi terkenal nih. Lagi banyak orang datang, berbondong-bondong datang untuk disembuhkan. Tapi ada saat dia layani, semua dilayani disembuhkan. Ada saat dia harus menyingkir dan berdoa. Ya. Padahal dia bisa ngapain aja ya Pak ya? Dia bisa ngapain aja. Ya. Ada satu yang menarik dari Tuhan Yesus itu, yang membuat dia akhirnya dia konflik dengan semua muridnya. Waktu di Kapernaum, waktu dia berdoa pagi-pagi subuh, terus murid-muridnya datang, Guru, ini banyak orang datang nih untuk disembuhkan. Tapi Yesus bilang, aku harus pergi ke kota-kota lain sesuai dengan perintah Bapakku. Jengkel nggak tuh muridnya? Ada orang datang untuk disembuhkan, dia nggak layani orang yang lagi datang. Dia pergi ke tempat lain karena pabrik. Jadi dia tahu bahwa apa sih pimpinan Bapak. Ya. Kapan dia harus berhenti? Kapan dia harus beralih? Ya. Itu yang namanya break. Padahal itu yang bikin Yohanes sama Yakobus kan pernah ngomong ya, Guru kita mau ngapain nih? Mau kita halilintar aja mereka? Iya, hajar aja mereka. Mereka tahu Tuhan Yesus bisa, Tuhan Yesus sanggup, tapi Tuhan Yesus tidak pernah melakukan itu. Betul. Ya. Betul. Hajar aja nih orang kurang ajar. Ya. Jadi itu ya makanya disebut break paradoks ya Pak. Iya. Ya, jadi paradoks di sebuah mobil balap aja yang harusnya jalannya cepat, tapi paradoksnya apa? Yang paling penting remnya, bukan gasnya. Betul. Begitu juga dunia ini kayaknya Pak. Iya. Kalau menurut pandangan saya sih seperti itu ya. Ya, orang ngelihatnya jangan cuma ngegas-ngegasnya doang, tapi pada saat Tuhan lagi ngerem, Tuhan maunya apa nih? Iya.
Betul, Sobat. Jadi memang dalam krisis global ini kita harus berani break paradoks ya. Jadi artinya coba tanya Tuhan dulu nih, apa sih? Jangan dibiarkan. Justru kalau saat kita lagi dalam ketakutan, kekhawatiran, ini yang bisa betul-betul harus segera mendadak nih. Dan biar kita harus menang dulu terhadap kekhawatiran, ketakutan ini, sehingga kita bisa mendengar suara Tuhan. Karena kalau kekhawatiran dan ketakutan ini lebih menguasai hati dan pikiran kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Ya, setuju Pak. Suara teman pun juga kita nggak Bisa dengar. dengar. Suara istri pun juga kita nggak perlu dengar. Kita akan mengurung diri di kamar, ya kan? Cuma Mengasihani baca, diri. ya mengasihani diri, cuma tinggal baca COVID hari ini berapa. Kalau takut. Betul, betul. Nah ini menarik. Jadi bisnis dalam krisis global ini yang kita harus lihat bahwa janganlah itu sebagai masalah yang besar, Ya. malapetaka yang besar, Ya. tapi ini sebenarnya ada kesempatan. Padahal kita bilang kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar. Betul. Jadi kita harus bisa melihat bahwa inilah sisi yang kita harus merenung, kita harus mendengar suara Tuhan. Semakin kita ketakutan, semakin kita harus tundukkan ketakutan itu dan kita biarkan mendengar suara Tuhan. Bisnisnya mau diarahkan kemana? Jangan lihat harga-harga yang naik. Ya. Lihat cara Tuhan yang akan menolong kita Ya. dalam mengelola bisnis yang ada. Lagi ke depan makin tidak menentu ya Pak ya. Betul. Resesi di depan mata, ya. Perang Rusia Ukraina masih berlangsung, ya. Harga-harga melambung, krisis minyak, krisis pangan. Nah, kalau disebutin satu-satu mungkin takut nih. Biodiesel naik. Jadi saya naik, Iya, ya. semua. Iya. Waduh, kalau ngomongin satu-satu ini membuat kita jadi takut banget. Ya. Tapi yang tadi bagus juga ya untuk kita harus bisa berhenti. Saya dapat kayak gitu. Ketika kita jalan cepat sebuah mobil, kita nggak bisa lihat jelas kiri kanan pemandangannya kan lewat cepat. Ketika kita disuruh ngerem, kita bisa lihat apa sih yang lebih jelas, ya kan? Nah, terus ketika kita dalam keadaan cepat, kita jarang susah dengar nih, karena suara mesin segala macam. Tapi di slow down, di berhenti, kita dengar jelas. Udah itu kita bisa lihat ada yang rusak enggak ya. Kayak pembalap kan, tiap kali satu lap berapa laps dia harus berhenti, harus cek semuanya, jalan lagi. Iya, makanya kalau pembalap tidak harus pakai pit-stop. Ya. Setuju. Pakai pit-stop, walaupun hanya berapa detik, Ya. tapi dia harus tetap di pit-stop. Stop. Dan dia harus mendengar instruksi dari engineering. Apa yang harus diganti nih? Ya. Dan dia harus tetap berkomunikasi dengan teknisi. Ya. Dan dia percaya tuh ya Pak. Apa yang dia dengar dia percaya ya. Iya. Instruksi itu dia dengar ya. Instruksi itu dia dengar. Walaupun nama yang terkenal kan dianya kan pembalapnya, bukan teknisinya. Dia nurut, patuh. Ya. Dan dia percayakan diri waktu diganti ban itu kan. Ya. Udah dibawa kenceng belum ya? Dia nggak perlu turun dari mobil ya. Ya. Ya betul, ini menarik sekali. Jadi memang dalam bisnis saat ini jangan lihat ini masalah ini jadi masalah besar. Ya. Ini sebenarnya kesempatan yang Tuhan berikan. Ya. Sebenarnya kita perlu mendengar suara Tuhan. Ya. Apa yang memang harus kita buat, perubahan-perubahan apa yang harus kita lakukan. Sehingga kalau kita dipanggil sebagai pebisnis, ya biar kita bisa kembangkan bisnis itu. Karena itu panggilan. Ya. Sebagai pebisnis itu panggilan, ya, kembangkan bisnis. Ya. Ada saatnya jalan, ada saatnya lari, ada saatnya berhenti. Nah, betul. Makanya itu kan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, kalau kita menanti-nantikan Tuhan, seperti dalam Yesaya 40 ayat 31, itu kita akan dapat kekuatan seperti burung majawan. Jadi kalau kita berjalan tidak akan lelah, kita akan berlari tidak akan letih. Kalau kita terbang, kita akan terus bisa. Jadi ada tiga itu, ada terbang, berlari, dan berjalan. Jadi ada saat seperti itu. Tapi yang penting nantikan Tuhan.
Nantikan Tuhan. Amin. Ya, saudara, kita bisa belajar banyak dari sini, dari diskusi ini. Bagaimanapun juga bisnis yang saudara lagi tekuni saat ini, tiba-tiba kau harus break paradoks. Jangan takut. Jangan berpikir bahwa inilah malapetaka, ini bencana. Tidak, jangan. Ini bukan bencana. Justru ini kesempatan bagi saudara mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan kehendaki dari bisnis yang saudara sedang tekuni saat ini. Dan biarlah firman Tuhan, diskusi ini akan menolong kita. Terus menantikan Tuhan. Seperti dalam tertulis dalam Yesaya 40 ayat 31. Kita menantikan Tuhan. Kita akan seperti mendapatkan kekuatan baru seperti burung majawali. Bisa terbang, bisa berlari, bisa berjalan. Jangan iri dengan orang yang bisa terbang. Jangan iri dengan orang yang sudah berlari. Kalau kita saat ini harus berjalan, nikmati aja berjalan. Jangan lihat orang sudah cepat sekali terjadi percepatan. Nanti ada waktunya saudara akan terbang. Amin. Dan biar firman Tuhan itu menjadi pita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Salam, Tuhan Yesus berkati. Yesus.